Banyak itu sih. Enggak, gua kalau udah ada orang nyebutin brandnya lupa, berarti emang beneran banyak. Kalau lu nanya ke gua, brand gua lupa. Ya, banyak. Rata-rata rumah KPN dijual nggak bakal laku. Karena mungkin salah satu nggak berkahnya ya. Dari situ. Jadi kalau secara misalnya ada dua rumah di klaster yang sama, persis lah misalnya. Ini KPR, ini enggak. Ini enggak laku, pasti enggak laku. Jadi annual fee dibungain. Gila. Dibungain. Tapi ada sisa ternyata dulu belum kebayar tuh 200.000. Ditagih pas setengah juta. Jadinya pas setengah juta. Ya, Oke, gue udah move on nih gitu. Step pertama nih. step pertama tobat dulu lah. Oh, kan satu tobat. Udah nggak ada cara lain. Ada cara lain. Dulu pernah gitu. Aku udah nggak inilah. Tapi istilahnya nggak minta maaf dulu sama Iya, orang. iya. Tetap kok masih susah ya Allah ya. Gitu. Ternyata Tapi ini gimana bisnis yang di Untung Store dan untung-untung yang lain itu bermula dari situ atau Untung Store sendiri. Oke. Oke. gua nih selalu menarik kalau udah pembahasan soal tentang bisnis dan utang. Ya. Ini kehadiran orang luar biasa, Mas Untung ya. Mantap. Luar biasa. Ini kalau udah ngomongin utang, gue nih selalu jadi pakarnya utang. Ya. Terbukti dari pencarian YouTube gue juga termasuk yang banyak sih nyari solusi bebas utang gitu kan, nyari lunas utang. Cuman kayaknya belum ada yang ngajarin gimana cara berhutang. Nah, dari itu kita Bener, panggil ini Putro. Bagaimana cara dipercaya oleh Bang? Ya bener lo perlu dibahas. Perlu dibahas juga karena orang lunas terus kan. Oke. Bagaimana? Masa diajarin kan tahu. Enggak, minimal kan tahu sejarahnya dulu. Oh, sejarah. Mengalami utang itu gimana? Kan kalau mau bahas solusi berarti masalahnya apa dulu? Benar. Bikin masalahnya gimana? Benar. Tapi gua ambil tahu nih ceritanya Om Untung ini apa sih? Apa? Teman lu nih. Nah, Om Untung ini sosok apa sih? sosok luar biasa lah. Sosok luar biasa kan. Gua juga katanya. Para pengusaha paham apa sih Om Untung. Gue juga udah saling follow udah lama, cecetan gitu kan, terus juga bikin ini kan baru ketemu, langsung podcast kita. Mau bikin bisnis tadinya. Enggak bikin ini cecetan ngobrol panjang lebar biasa lah, baru ketemu. Oke. Jadi sedikit dong Om Untung ini siapa lah ya? Ya, langsung aja. Jelasin aja. Gak ada apa jelas. Soalnya kan ini podcastnya bisnis. Gitu. Bisnisnya apa sih Om Untung sekarang? Oke ya, sebenarnya kalau nama sendiri Untung Aprilianto Putro biasa dipanggil Untung Putro lah kalau di sosial media. Untung ya. Selalu ya Untung. Kalau usahanya Untung Group itu sendiri pakai nama sendiri. Jadi ada Untung Store di gadget, Untung benerin di servis HP, Oke. Untung Motoshop di otomotif, apa ya? Untung Floris di Floris dan lain-lain lah. Banyak itu sih. Enggak, gua kalau udah ada orang nyebutin brandnya lupa, berarti emang beneran banyak. Kalau lu nanya ke gua, brand gua lupa. Ya, banyak. Terbukti Mantap berarti nih. ya. Tapi yang paling gede kalau salah yang orang-orang pada tuh kayaknya Untung Store gitu Untuk ya. store sendiri itu ya dari kuliah sebenarnya dulu dagang lah. Karena kuliah ya dengan keterbatasan apa ya uang saku, nyari duitnya di Jogja dulu lah. Oke. Jadi resellerin HP-HP yang ada di counter-counter Jogja dulu 2008 sampai 2010 kan orang nggak ada ngomong online sama sekali. Malah dari Jogja loh ya. Gua pikir dari Jogja, Jakarta ya. Jogja. 2011 baru ke Jakarta. Oh, hijrah. Jadi lulus kuliah baru ke Jakarta lah. Kuliah di mana sih waktu itu? Di UII Jogja. Oke. Ya, Universitas Islam Indonesia. Tahu lah. Oh iya. Di situ lupa nih biasa sering buat tempat ngedrift tuh. Wah, Ya kan? gitu. Enggak. Malah bener dengar, malah enggak tahu ya sekarang ya. Dulu. Ya lu juga orang dulu kan Om. Orang dulu ya. Enggak tahu deh gua enggak tahu masalah lagi gue. Oke, Oh, dari Jogja ke Jakarta. Jakarta 2011 kerja sampai 2015 itu di BUMN lah dulu saat itu. Nah, malah justru belajar ngutang itu Di situ pas kerja. pas kerja. Karena kerja di BUMN pertama kali yang apa ya ngutang tuh karena diberi kemudahan dari kantor dikasih kartu kredit. Memang sebenarnya buat dinas kan. Memang buat kemudahan dinas saat itu. Terus ternyata kalau kita punya kartu kredit satu aja, habis itu pasti akan ditawarin kartu kredit yang lain kan. Sampai saat itu sampai 12 biji lah. Dari Kartu kredit itu ada total 12. dari 12 dari paling rendah pertama silver sampai akhirnya di 2015 itu sampai
udah platinum signature semua, ide hitam Unlimited. semua gitu. Itu berapa limitnya kalau segitu? Nggak ada. Tahu sih gua nggak paham. Nggak ada. kartu kredit. Kalau nggak salah nggak ada limit ya? Nggak ada. Ada. Kalau nggak ada limit black card lah. Oh, black card. Yang sampai miliaran gitu ya. Kalau orang-orang kaya itu yang bisa beli supercar pakai kartu kredit beneran ada tuh. Jadi mereka yang beli super kartu kredit orang kaya ya? Orang kaya malah. Orang kaya ya? Karena mikirnya Jamin kredit tuh. orang kaya tuh mikirnya kalau secara konven ya, nggak ngomong riba ya. Kalau nggak ngomong riba itu malah kartu kredit itu tuh benefitnya ketika kita malah poinnya itu yang jelas poin. Ketika dia baru gesek dia langsung bayar. Oke. Sebenarnya bukan ini, tapi udah ngutang. Ada yang kayak gitu ya? Ngutang juga kan. Jangan diajarin lah kalau kayak gitu. Dulu kalau punya kartu limit sampai antara 30 sampai 80 aja sih dikit. Tapi Ya kalau saat itu gede banget. Gede lah, tapi 12 Dan dikali 12 lebih. Iya kan? Itu limitnya 600-an total. Oh total itu ya? Total 600. Tapi pernah kepake semua? Jadi kegulung, jadi buka tutup karena kegulungnya utang ya dari pakai kartu kredit A B C lah, misalnya digesek 3 Ya. buat nyetok barang kan Ya. gitu. Oh iya. Terus ternyata jatuh tempo belum lunas, Pakai lagi. ya TDA 456 digesek buat nutup, jadi gali tutup itu lingkaran. Iya. Berapa lama tuh kayak gitu tuh? Lama ya, sampai 2016 juga. Tahun gitu berarti. Hah? Dari tahun? Iya, dari 2012 punya kartu kredit pertama. 3-4 tahun ya. Kartu kredit pertama tuh cuma limitnya 5 juta lah satu, emang buat Biasa standar tuh. buat Pertama. yang paling kecil, buat dinas paling buat bayar hotel, buat Iya, apa iya. gitu. Pernah ketemu teman yang lebih gede gak limit ini ya utang kartu kreditnya? Ada. Ada ya? Banyak orang. Banyak ya? Banyak miliar. Oh ada gitu ya? Mereka belum pernah dong kredit card sama sekali ya? Gue punya gue. Sama sekali dulu, dari dulu. Belum pernah. Bukan belum, enggak. Gue kalau mau terjebak ya. Enggak gue. Karena apa ya? Sekarang utang itu lucunya tuh kita ngutang malah dapat diskon kan sekarang. Iya. Enggak cuma kartu 10% kredit. gitu. Sekarang Ya. kita pay later aja di marketplace dapat diskon kan. Benar. Betul. Gila, kita beli barang 60.000 nih. Ya. Ya, mana selalu nyoba ya. Maksudnya Nyoba udah. bukan Kepancing. Coba lagi sih gimana sih? Gimana? nyoba ini, nyoba Peleter. simulasi ini Ah. tuh kan. Kalau pay later barang 60.000 aja cashback-nya 50.000. Ini sebenarnya Iya. doang sebenarnya artinya. Iya, kayak jadi cuma 10.000 tapi pay later. Biar dia itu daftar. Ya, biar dia daftar dan ternyata ya karena dari data semua dari 10 tuh mungkin 90% itu emang lupa dan telat. Gila. Emang sifat dasarnya manusia kan Lupa. salah dan lupa kan. Instan. Itulah. Lupanya nah dia Iya. gulungnya di situ. Jadi nanti bunga berbunga kan. Iya. Riba ngeri. Ngeri. Tapi ini gimana bisnis yang di untung store dan untung-untung yang lain itu bermula dari situ atau Untung source sendiri ya dari situ dulu. dari situ awalnya? Tapi akhirnya kegulung gedenya itu kan nyari duitnya pakai kartu kredit. Ya awal-awal tuh. Kartu kredit ya. Ah. Udah modal terus ngerasa udah punya ini ya, sampai pernah beli mobil baru. Hah? DP-nya pakai kartu kredit. Kartu kredit. Iya. Honda City 2015 saat itu ke Pakai kartu kredit. kartu kredit 2 biji udah beres. Punya DP 10 juta. Iya. Iya. Bulan depan kan nggak sadar ya, ternyata bulan depannya kan tagihannya Cicilan tuh. cicilan plus kartu kredit yang tadi kan. Akhirnya jadi bayar minimal, bulunya makin gila. Itu belum selesai, ngambil KPR. Wah. Oke. Ya pokoknya Gila. gila lah. Saat itu Total berapa kalau ingat? ya yang inget-inget yang selalu banyak dibahas itu 1,7 lah minus. Total 1,7 M berarti mulai dari kartu kredit, Kredit, KPR, KPR, itu tadi KTA, KTA. mobil, motor, Leasing pokoknya berarti ya? semuanya leasing lah. Oh. Terus Lengkap ini udah. ya, duitnya duit begitu, modal begitu, kelihatannya hasilnya gede, cuma sisanya nggak ada tuh. Wah ini Itu. udah berkah ini. Saat itu mindsetnya kayak gimana tuh Ki, kalau boleh tahu? Maksudnya apakah karena Karena juga cukup iya, besar iya. juga? Kalau pas saat itu ya pernah dengar nggak tahu lupa saat itu. Kalau hidup masih muda nggak punya cicilan tuh nggak greget. Dulu Gua pernah. tahu nih aliran mana nih. Mana? Gua tahu ada gua. Kamu aliran mana itu? Enggak lah gua sebut lah makanya. Ini sialatnya. Pokoknya kalau hidup masih nyaman bawa utang ya bukan itu. Iya. Dulu pernah situ. Dulu kan munculnya kan di Facebook kan. Iya. Facebook. Wah ini. Terus
suatu saat ya lagi gunda-gunda ya ketemu Facebook lagi, ketemu postingannya Mas Sabtu saat itu. Sabtu Oh, lagi. oke. Salah satunya ketemu postingan Saya. Bang Eka udah di ending lah 2018 lah. Berarti dalam tanda kutip hijrah dan mulai aware gitu 17. 2017. Pas ketemu postingannya Kang Dewa. Hari. Sabtu hari. Hari. Tapi Sabtu hari tulis bukunya di gua dapat pahalanya harusnya. Iya. Malaikat ya. Ya kolegannya kesini juga dia juga. Kisah nyatanya cek, gua ada pernah datang tuh di Sukabumi kan. Ada orang yang dulunya tuh kerja di bank, nagih-nagih utang segala macam. Dia cerita dia hijrah, singkat cerita dia bikin bisnis miliaran, tapi yang gua salut tuh, yang gua haru ya, kalau tahu gak gua tuh mulai hijrah berawal dari postingan Sabtu hari katanya. Sama kayak kamu di postingan. Gimana gua dengerin kan? Ya dia baca tulisannya, tersandarkan, dia beli bukunya, judulnya kembali ke titik nol. Jadi cerita lewat sudah kan bu. Ya Allah kembali ke titik nol itu buku yang diterbitin di perusahaan gue, yang ngasih idenya gue, yang bikin triloginya gue. Pokoknya dapat pahalanya gitu. Gua doa gitu kan, malaikat terusnya. Kali aja gitu. Mau kebaikan akarnya dari dia kayaknya. Amin. Ya amin. Oke, berarti dari postingan Sabtu hari. Ya, itu terus habis itu nyala hidayahnya mungkin dapatnya dari apa namanya? Spill hidayahnya itu dapat dari sosial media, dari Facebook lah. Berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang terus kajian Nusantara Andi. Oke. Ya gitu-gitu lah. Jadi mual gitu kan. Ikut ya udah ikut. Habis itu terus cerita kan gitu. Punya ini Ustadz ini nih. Bisa ngurasin enggak? Enggak, cut loss ya udah. Cut loss saya. Cut loss KPR dulu yang paling gede. KPR dulu tuh ya. KPR udah. Mobil masih dipakai akhirnya ya kita kalau ininya jurusan Mas Sabtu hari kan rawat jalan. Rawat jalan amputasi yang amputasi rumah. Rumah apa ya? Ya rawat Jelasin dikit dulu, ini gua nggak ngerti sama sekali. Maksudnya kalau udah selesai. Tapi gua nggak kartu kredit. Belum beres nih. Oke, tiga itu. bonus ampuh Ya, bebas utang tuh. Satu amputasi tuh ya kita jual lah, kita pasrah habis itu. Udah jual aset ya. Kalau nggak laku cut loss sudah. Cut loss tuh kita ngomong bukan jual murah udah sita aja. Oh, ambil aja. Sita. Rata-rata rumah KPR dijual nggak bakal laku. Karena mungkin salah satu nggak berkahnya ya. Dari situ. Jadi kalau secara misalnya ada dua rumah di klaster yang sama, persis lah misalnya. Ini KPR ini enggak. Ini enggak laku, pasti enggak laku gitu. Itu lebih cepat laku yang lucu. enggak KPR. Iya, Ya. ada ininya gitu. Emang ada faktor X-nya itu. Terus kalau rawat inap gimana ya? Rawat inap tuh ya yang semampunya kita lah. Semampunya kita dihabisin. Kalau yang semampunya kita tuh rawat jalan. Semampunya kita habisin sampai selesai. Lunasin tetap. Kalau rawat jalan itu ya sambil jalan kita jual-jual aset mempercepat utang itu selesai. Oke. Baca. Ini semua dijalanin. Jalanin semua akhirnya. Karena ada beberapa orang juga yang mulainya tuh yang tadi amputasi semua. Karena hidupnya langsung Wah, paling enak paling ini dulu saat itu kan masih bisnis ya. Masih merintis. 2015 itu ceritanya kan keluar dari BUMN kan. Oke. Dari BUMN kita mulai usaha nggak mau terlihat down kan. Ya. Apalagi sosial media kan. Betul. Ketika pengusaha tuh terlihat orang, ya. terlihat down tuh pasti trustnya turun. Ya, Bukan malu di dirinya. Ketika trust, wah ini trustnya turun, nanti usahanya nggak dapat orderan. Itu dan itu nyata kan. Berasa. Malah dulu sisa utang, mungkin Bang Soleh tahu aku pas pakai Ducati kan. Ya. Itu sebenarnya itu duit bener-bener seduit-duitnya yang dipunya buat personal branding aja. Kalau sekarang wah dulu kelihatan sukses ya. Kelihatan sukses flexingnya saat itu sama sekarang kan beda nih. Kalau sekarang pakai harta udah udah nggak bener nih. Kalau dulu kelihatan wah ini kalau punya moge berarti sukses. Kalau sukses percaya udah itu dulu emosinya dulu. Benar. Dulu gitu, jadi punya Ducati 2017, alhamdulillah malah naik tuh followers Instagram kan lagi naik-naiknya 16, 17, 18 naik-naiknya. Habis itu ya dari situlah ya, mulainya. Ada beberapa temen ya kalau bisa dikatakan malaikat tiba-tiba pas lagi cut loss lagi itu semua beres terus ada yang nabur. Cuk, butuh duit ora gitu jadi. Butuh duit bahasa Jawa nih. David lagi. Emang iya kan David lagi. Enggak. Itu lagi. Akhirnya nawarin, aku punya duit nganggur 500 juta.
Kalau mau pakai boleh, dia monggo. Wah, itu. Oh, tolong menolong berarti dia Iya. minta duit ya? Nggak minta lebihan. Di sini Ya. punya duit. Punya duit mau diapa? Enggak, dia tanya maksudnya ada bunganya nggak gitu kan? Makanya enggak. Gua saat itu kerja sama makanya kita udah paham dari kakak Mas Irwandi. Irwandi Asita. Udah roba. Jadi toko dari kecil, toko kecil. Apa dia pertama? Nggak boleh tahu berapa persen bagiannya. Dulu 20 80. 20 80 siapa? 80 Bapak sana. Oh, oke. Saat itu. Bilang punya modal ya. Iya. Oh, iya. Mau tuh dia. Mau. Akhirnya Daripada duit nggak dipakai. Nganggur daripada nganggur gitu. Rata-rata Jalan akhirnya. jalan alhamdulillah 1,5 tahun lah dan bisa ngembalikan keadaan itu. Iya. Jadi pure kalau ngelihat flashback ya 2000 dulu nggak pernah kemana-mana gitu. Ya benar-benar kerja. Senin sampai Jumat, sebenarnya sampai Minggu lah gitu kan. Berarti termasuk Dari berdarah banget nggak tuh? Iya berdarah-darah. Darah panas. Secara kalau terlihat orang mungkin enggak. Enggak. Mungkin enggak, tapi kita sendiri yang jalanin nggak pernah istirahat. Terlihat pekerja keras ya. Iya. Terlihat bukan pekerja keras, orang tuh ya mau nggak mau gitu. Lihat mau nggak mau. Nah, kalau gue lihat nih minta ke siapa gitu orang gue nggak. Tiap hari tuh pokoknya. Tiap hari, Tiap hari ngator, tiap hari. Iya, toko aja udah, toko aja udah. Balik, toko lagi, tidur, toko lagi. Iya. Nyari barang COD, nyari barang sendiri, pembukuan sendiri, COD sendiri, ngiklan sendiri, foto sendiri. Itu toko apa pertama? Untung store. Untung Store itu ya? Iya, gadget. Dia emang gedenya di Kaskus lah dulu. Oh, kasus. Kalau yang orang-orang lama, Iya lah, jangan dulu kasus pasti. Kasih dulu kan dulu. berarti kalau orang Kaskus tahu Wagiman 88 itu ya dulu. Oh, tuh akun dulu. Ayo dulu. Itu banyak. Jadi Masa sih? sekarang Tahu. apa ya? Customer dari mungkin 10 tahun lalu masih ada, masih. Oke, loyal ya. Masih Pak, alhamdulillah. Karena apa ya? Di Kaskus tuh kayak customer jadi teman gitu kan. Betul ya. Iya, Udah biasa gitu. Secara positioningnya gitu. Positioningnya bagus ya. Customer jadi teman, customer jadi karyawan dan lain-lain itu banyak gitu. Iya, Kaskus. Iya, dari Kaskus. Jadi tahu sampai sekarang. Terus berarti titik baliknya dari mana sih? Om. Enggak, titik balik Sampai- dalam selesainya itu sampai udah karena kerja terus ya. Jadi sampai nggak sadar kapan itu. Pokoknya 2018 selesai aja. Wah, Dan titik balik akhirnya kayak gue udah capek banget nih gitu, utang udah kebanyakan gitu terus. Kayak Oh gua itu tobat deh, gitu. itu 2017 16 ke 17 itu. Apa banyak masalah bertubi-tubi? Iya apa? Ya, oh itu Nah, ininya ada, gitu. gundah, Ya. lebih gundah. Gundah. Bunda ya Bunda apa bunda. Bunda. Pindah bunda. Oh, Gundah apa lagi? Pengen cerita apa lagi? Cerita sini. Nanti habis ini cerita lah di belakang. Enggak bunda nih. Bunda nanti ya. Bukan bunda. Bunda. Kayak bunda hatinya. Bunda hatinya. Bunda gimana sih Nggak maksudnya? tenang. Apa ya di cerita ini ada duit tapi nggak cukup. Kalau nggak ada duit apa ya? Apalagi? Iya, ada omset tapi kayak kurang ada. Bawaannya emosi. Saat itu iya. Aduh, emosi anak Kalau sepi pusing apa kan gitu ya. Kalau rame kita ngerasa ya Kurang. rame masih buat cicilan lagi kan. Kalau sepi pusing ya gitu-gitulah. Ini ya terus anak sakit dulu sempat anak sakit lah. Opnam ini apalah gitu. Tapi emang ciri-ciri orang punya utang emang gitu. lebih banyak Mobil pelangi ya. nabrak apa ada aja lah. Ada ya. Ada aja. Ada aja. Sama kayak lu nih di saat titik ini. Jadi dia harus sebenarnya langsung ya sudah. Ini kan tadi proses lunasin aja dia ada prosesnya itu bro. Gak bisa lah tiba-tiba ngomong proses lunas. Lagi gua keren dia. Tapi minjol. Nah, tapi perlu disadari tadi posisinya orang yang punya utang itu bakal ngalamin gundah dulu. Iya. Enggak tenang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu gelisah, gundah. Hazan itu sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, lemah, males nyonya. Minal jubni wal bukhli, jubni itu pengecut. Iya. Jadi kalau di kepala Ya. Oh iya. sama gitu kan. Dan bukhel bahal tuh pelit. Jadi memang dari Rasul tuh dulu udah diajarin kayak begitu. Jadi kalau yang Mas Untung rasakan, itu yang terjadi juga dengan teman-teman yang punya utang. Artinya tadi yang perlu kita kepoin adalah bagaimana sebaliknya lagi. Nah, itu iya. Mungkin dimulai dari ini dulu kali ya, mindsetnya tuh saat itu terus oke, titik balik nih kan gitu. Ada kasus anak sakit lah, Oke. gunda-gulana terus gitu ya sampai akhirnya oke, gue udah move on nih gitu. Step pertama nih yang Step pertama tobat dulu. Bro. Oh, kan satu tobat. Udah nggak ada cara lain. Ada cara lain. Dulu pernah gitu. Aku udah nggak inilah. Tapi istilahnya nggak minta maaf dulu sama Iya, Allah. iya. Tetap kok masih susah ya Allah ya. Gitu. Ternyata ya itu memang istilahnya kalau mau bertamu tapi tiba-tiba masuk Ya. nggak Iya, betul. ketok pintu kan. Ya.
Ya kan istilahnya kita mau bertamu nih. Ya Allah bantu saya kan. Tapi masuk gelondong kan enggak. Betul. Yang tuan rumahnya ya nggak mungkin ini kan. Tobat dulu. Tobat dulu lah. Tobat dulu. Terus janji sama diri sendiri nggak akan buka utang riba lagi. Ya. Azam. Intinya utang riba sebenarnya. Sebenarnya utang itu boleh. Utang boleh. Ya nggak bayar utang tetap nggak bayar. Iya itu boleh. Udah gitu riba lagi. Iya riba lagi. Gitu lebih ngeri lagi. Tobat dulu. Tobat apa yang dilakukan pertama? Ya tobat tuh ya tiap orang beda-beda ya. Maksudnya tobat tuh yang minta maaf sama Allah aja. Ampunan. Tiap orang yang pas lagi sholat kita minta ampun terus atau apa sholat tahajud minta gunting kartu di dua ya gunting kartu. Itu tadi nomor 2 tuh bertahapannya. Nomor 2 tuh kan nomor 2 Azam tidak melakukan lagi kan. Tidak melakukan lagi. Kartu. Habis itu fokus pada solusi bukan pada masalah. Mindset itu wah aku masih punya utang itu buang tuh. Gitu. Buang. Padahal ada utang. Iya, tapi kan fokusnya solusinya gimana? Oh, oke. Utang kan bayarnya pakai duit. Solusi berarti Dapetin mikirnya camarin duitnya gimana? Mana? Itulah. Apa sih lu ini mulu? Orang kan gue ini perspektifnya buat kita. Enggak kan maksudnya di sini di antara kita lu Enggak ada. Bukan sama aja. Baru sadar gak dia episode kali dia rada diem. Gue dengerin. Biasanya enggak? biasanya ini diam nih dia nih karena Baik kayak merasa Gue relate. belajar. Beda ya. Iya. Nanya belajar sama nanya kepo beda ya. Beda. Ini kayak belajar. Karena teknis. Kalau pas kemarin kita ngomongin sama dia utang kan. Ya soalnya itu Gak gak tau jelas. gue sholat aja gue. Oh enggak. Gue dapat pembelajarannya apaan? Nah, tadi udah jelas aku tobat. Tobat. Rumah berazam tidak melakukan lagi. Ya. Tinggal fokus solusi. Solusi. Bukan masalah. Ya. Lanjut. Udah, kalau mindset itu udah kebentuk akan ngalir lah. Ngalirnya enak karena nggak stres pada masalah itu sendiri. Terus ya itu jual-jual yang kita butuhkan sebenarnya apa sih? Masih kita kan kalau hidup sekarang kan transport kan. Tempat tinggal kontrak lah saya kira. Kontrak habis itu motor mobil ada. Udah sisanya bisa dijual dulu lah buat mempercepat itu kan. Ini ya. Habis itu Khususnya berarti lunasnya setahun, 2 tahun. harusnya kalau saat ini sebenarnya kan jebakan itu kan dari pasti kerja. Iya benar, Ini 2015. 1,7 itu. Kalau Mbak pakai uang gaji saat itu bisa mungkin 7 tahun. Oke. Itu pun nggak ngambil gaji ya. Maksudnya ini gaji semua dengan kenaikan gaji full semua itu 7 tahun. Alhamdulillah itu nggak nyampe 2 tahun lah. Benar. Dan 2018 kebeli mobil baru rumah Kondisi zero debt, utang. Udah 2016 udah nol tuh. Sorry, Utang riba ya. Berapa tahun tuh dari ini tobat? Anggap 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. 1,7 ya? 1,7 M dan habis itu di 2018 akhir Udah 2018 beli rumah cash di Jakarta. mantap. 2 tahun bayar utang udah lunas, habis itu beli rumahnya berapa tahun tuh setelah lunas utang? Ya itu, ya itu 2 tahun. ya itu. Jadi lunas plus bisa beli rumah. 2 tahun lunas pas bisa beli rumah. Itu kemudahan-kemudahannya saat itu alhamdulillah. Jadi kemudahan dalam artian gini. Satu, kita bisa dapat modal tanpa riba. Satu, investor ya. Investor bisa masuk. Ajak juga kan salah satunya Ngajak. tuh. Terus di 2019 makin lagi jadi datang Ada investor investor buat cabang kan itu. Oh, Jadi itu ekspansi cabang. di 2019. Jadi momentumnya tuh berapa bulan sebelum 2019 ini investor yang tadi yang teman 500 juta itu tarik duitnya. Istilahnya mau udahan lah. Mau udahan ya udah. Istilahnya beli saham kan. Bisa balik oke. Terus di saat yang sama malah ada 2 investor masuk lagi buat cabang Jogja sama Kuningan dulu. ITC Kuningan. Jadi 2019 tuh investor muda roba semua tuh. Iya. Di cabang itu. Alhamdulillah jadi kelihatan di 2019 tuh brandingnya tuh pengusaha sukses lah. Oke. Karena saat itu beli mobil yang BMW Ya yang merah itu. yang merah, terus beli rumah plus renov kan, rumah second di renov, terus buka cabang. Mantap. Jadi langsung kan. kesannya tuh Iya, luar biasa. kesannya Masya Allah gitu loh di 2019 itu. Jadi memang Atrasnya udah ditukar deh. tunai. Tapi itu secara singkat ya, gue pernah secara detail sih itu wah luar biasa. Lebih Lagi apa ditarik apa? Ya, beli mobilnya gimana tuh coba? Oh iya, dan kemudahan itu dalam ini. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kemudahan itu sebenarnya bukan masalah harganya berapa kan? Harganya berapa tuh? Tapi bisa bayar berapa kali. Tuh, bayangin tuh. Jadi rumah itu pun
kita sebenarnya punya duit cuma 50%-nya saat itu. Di Oktober 2018. Ingat pembayaran buat ini. Akhirnya kita nego termin pembayaran. Wah, tanpa riba. 5 bulan tanpa riba. Ke owner langsung. Oh, ke owner langsung. Ke owner langsung. Itu yang mana? Ke owner langsung. Rezeki yang tak diduga-duga. Itu. Jadi Berapa dipercaya tuh 50% yang 50% itu? Ya adalah, ya adalah. Jadi dipercaya bukan sama bank lagi, jadi percaya Ya. langsung sama orang. Betul. Iya. Kasih sama Allah nih tuh. Bukan bank itu tapi bank siapa ya? Iya, Bang bang Najib. Bang dia. Bang Soleh. Dia. Bang Soleh nanti minjem lah, Bang. Bang David lagi. David lagi. Oh gitu Tapi tuh ya. poinnya yang gue highlight di sini, polanya kan gue juga ketemu banyak orang punya utang ya. Selalu berawal dari pertama tobat. Dua, komitmen gak ngelangin gitu kan. Tiga, solusi. Betul. Terus berikutnya lagi ya tadi, terus komitmen dengan apa yang 3 poin tadi lagi gitu. Kalau yang orang tanya lagi, debt collector digimanain? Nah, gimana cara kita si debt collector? Debt collector itu didiemin karena kita nggak pakai utang agunan semua kan. Betul. Kalau yang agunan kita selalu bayar tiap bulan. Oke. Ya, ini sebenarnya buat yang sekarang udah kejebur ya, jangan yang udah terlanjur. Yang udah terlanjur punya kartu kredit, punya KTA, dua ini. Kartu kredit sama KTA sama pinjol lah sekarang mungkin ya. Oke. Oke. Ini pasti ada debt collectornya dan nggak mungkin nyamperin. Betul. Ini cuma maki-maki doang. Maki-maki. Ya, By WA, sepengalaman, by SMS, WA ya. ini tapi ya bahasanya begitu loh, ibumu ini. Iya, gitu. iya. Itu yang kita kontrol emosi di situ dulu. Mentalnya gimana tuh, Mas? Ya, nggak semua orang emosi kuat. kan? Iya, nggak semua orang kuat. Tapi makanya tadi fokus karena mindsetnya udah fokusnya pada solusi, ini kan jadi masalah lagi nih. Betul. Ketika kita flashback, wah, aku berarti fokus pada masalah lagi nih. Ketika baper apa, balik lagi, udah aku fokusnya nyari duit. Ini benar-benar diabaikan saat itu. Iya. Yang bisa di sita ya rumah kan, ya udah sita aja. Monggo. Sampai nelpon ya. Klausul apa yang bikin ini ternyata nunggak 3 kali berturut-turut akan diambil bang. Telepon, Mas, aku akan los aja kayak gitu ya. Silakan diambil kayak gitu. Terus kalau mobil ya kita perlu kan, dan kalau disita kita sayang lah, ya kita cepetin lah. Mobil, motor kita cepetin dari 2 tahun jadi nggak nyampe setahun. Mobil 2 tahun kita majunya sekitar 2 bulan lah saat itu, cuma 2 bulan karena lumayan gede. Nah kartu kredit itu benar-benar kita harus cuekin, cuekin, tapi kita rekap tuh semua, nih utangku segini, yang dihitung pokoknya aja. Pokoknya aja. Misal pokoknya ini kalau sama bunga pasti gede banget. Betul. Karena bunga kartu kredit itu sangat besar. Diemin sampai 3 tahun, Sat. Udah kalau berapa tuh kalau di ini? Wah udah becengin merah lah. Udah. Emang sengaja gitu kan? Emang sengaja. gitu. Gue nggak ngerti. Kalau 3 kan ya? 3 berapa? Kalau 7 kali mungkin itu. Oh, 3 tahun. Jadi harus begitu ya. Ya. Oke. Nah, Bau goreng udah, bau goreng. ketika kita udah settle hidup kita, baru kita cicil yang ini. Jadi itu ya. Misalnya ada kita balik yang neton. Berarti negosiasi dong. Negosiasi itu yang mau negosiasi penting. Mandiri misalnya. Hmm. Saat itu 4 juta apa 5 juta lah sisanya lah. Sebutin nggak apa-apa. Jadi berapa puluh juta gitu kan. Oke. Telepon, pokokku berapa? 4 juta sekian dengan bunga-bunga. Tak bayar 4 juta sekian sekarang, kalau enggak tak bayar. Mau tuh. Ketimbang enggak kalau dia begitu. Oh, benar. Udah itu aja. Iya benar. Jadi lu punya semua tuh. Nah, iya, tapi jangan wah sekarang aku mulai. Habis ini di DM sama diri. Ini solusi bagi yang udah ngalamin. Iya, sebelum ya. Iya. Nah, jangan pernah nutup bayar utang pakai utang. Iya, Itu betul. kesalahan besar manusia. Itu. Pinjol A, pinjol B, Nah. bayar C kan gitu nih sekarang. Tuh diajarin langsung tuh yang punya utang kartu kredit kayak gitu caranya ya. Jadi udah fokusnya fokusnya pada solusi lah. Solusi. Karena kita kalau masih mikir, wah lu ditelepon ini. Aku nggak pernah ganti nomor dari 13 tahun lalu lah, 14 tahun lalu lah. Cuekin. Jadi di situ sampai sekarang ya mungkin kalau ada sisa kemarin mungkin tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu tiba-tiba Masih ada yang lagi. ada nagih lah. Berapa? Ternyata gara-gara apa? Kita lupa nutup HSBC atau apa gitu lah. Signature kan. Itu limit 80 itu bulanannya bisa hampir 1 juta lah. Jadi annual fee dibungain. Gila. Dibungain. Tapi ada sisa ternyata dulu belum kebayar itu 200.000. Ditagih pas 5 juta. Jadinya pas Pas 1 juta. Ya, hampir 10 tahun kan. Saat. Gue pikir dia ada kacamata kan, gue udah kayak gini. Bolong malah gue. Sorry. Parah. Nah, terus akhirnya gimana pas pergi? Ya itu sebenarnya
dari mana? Dari mana? Wah, breakdown-nya sebutnya. Bapak kantor aja, ngapain saya yang ke kantor, yang butuh siapa? Gitu. Oh, kita harus galak. Oh, baik aja ya. Kuat-kuatan. Orang kuat-kuatan. Baik aja berarti ya. Baik one. Nggak tahu nih, nggak pernah. Gue tahu, ilmunya tahu. Ilmunya kan sama. Yang penting satu tuh mentalnya dulu lah kuatin. Ketika ini kita emosi nanti. Kalau dia puter, akhirnya dia pasti akan nego karena udah istilahnya utang nggak dibayar itu kalau di bank udah dibayar sama asuransi. Iya. Sebenarnya. Akhirnya bayar berapa tuh dari 250? 200.000 lah. 200.000. Iya, Waktu itu minta 4 juta tadi Iya, kan? 4 juta setengah ya. Oh, gitu. Lumayan kuat-kuatan. Iya, Orang kuat-kuatan. nggak ngerti ilmunya itu biasanya kalau udah ditekan, wah di gos ini kan dia Iya, melawan dan iya, iya. udah deh. Mau nggak mau bayar bikin kan? masalah baru. Nggak, terus gini, dia 4,5 kan? Bapak kalau mau sekarang pelunasan saya diskon 50%. Kelihatan gede ya 50%. Padahal kita kan nggak pernah utang. Penyelamat ya. Kesannya kan Iya penyelamat. Penyelamat. Iya. Daripada bayar sekian, bayar 2 juta gitu. Iya. Padahal kan cuma 2.000. iya. Tapi tahu-tahunya 200.000 itu dari mana? Ya kita gali, ngecek. Dia gali Utang berapa sih ini gitu? email nih. Ini tagihanku kapan, tanggal berapa terakhir. Kalau enggak ya ngapain? Makanya juga gue sering-sering di Instagram tuh kalau bukti bahwa lu pengen masuk utang tuh lu harus tahu total persisnya utang lu tuh berapa. Iya. Harus tahu. Siapa dan kemana. Betul. Ada yang ditanya utang lu berapa? Ya ada lah berapa, 1 kemana? Ya. Ada kan tanya tuh selesai utang. Iya. Kebayang 200.000 abai, bayar utang. Iya. Kebayang kalau itu 10 juta. Luar biasa. Itu. Jadi poinnya yang bisa dipetik itu bisa dibilang jadi dibantu ya kalau kita udah yakin dan mau tutup berarti dibantu sama Allah dimuka Udah semua. Masa kita nggak percaya sama yang di sini? Bisa 100 buka ya. Tolong buka. bukan Jadi filabdi morogo makasir wasan. Kepada saya berjari jalan Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan rezeki yang tidak diduga-duga. tahu ayatnya. Biasa belum tahu ya. Saya artinya memang janji Allah kan memang pasti. Gini. Tapi sekarang kita ngomongin teknis tobat ya. Oke. Benar, kita ngomongin teknis tobat dikit gitu. Ya. Saat itu ketika apa namanya proses tobat itu, gitu hijrah itu, gitu kan. Apakah langsung jadi kayak wah 5 waktu sholat, sunnah, jalan, kajian dan segala macam gitu? Oh, enggak, kalau ngomong sholat 5 waktu, alhamdulillah dari SMA udah sholat 5 waktu. Itu Dan plus, Jadi ada kayak lu lah. Itu wajib. Sambil gitu, sama gitu sama. Itu jadi apa? Nah, sebagai pengingat dari dulu pokoknya sholat itu udah tiangnya agama, tiang hidup lah. Jadi seburu-burunya orang kalau sholat udah kayaknya nggak buru banget gitu. Jadi kita mau ngapain, misalnya mau maksiat gitu, terus tiba-tiba azan maghrib, sholat dulu deh. Udah hilang tuh niat-niatnya. Tapi bukan berarti itu langsung maksiat ya. Sholat, maksiat ah. Islam KTP dia anjir katanya Oke. Intinya itu dulu. Jadi kalau itu dan saat itu berkeluarga. Nah, pastikan satu support system terbesar adalah pasangan. Keluarga. Harus dipahamkan. satu frekuensi ya. Harus dipahamkan adalah pasangan, istri. Kalau sebelum memahamkan orang kita harus paham dulu. Stepnya adalah kita harus belajar dulu memang. Belajar dulu benar-benar yang ngerti. Pakai surat. Pokoknya Quran surat udah pasti udah paling tinggi lah udah bantah pakai ini udah lah gitu. Ini saat itu. Ini yakin kan dulu kan? Yakin Bang gitu. Ya, yakin sama Allah masa nggak yakin ya tenang gini kan gitu. Kita itu gitu. Ini anak udah masuk rumah sakit gitu. Ya, kita ngerasa untung aja kita kalau saya sendiri ngerasa kalau ditegur lagi kondisi di bawah itu masih cemen. Oke. Kalau ketika ditegur pas lagi kaya gitu, ya kita kan diem aja. Wah, orang gua kaya-kaya aja, pakai riba, pakai bank, isi terus kan mengerikan. Lebih ngeri daripada ini kalau ngomong sekarang yang lagi susah itu alhamdulillah kalian dibikin susah. Ya. Kalau susah kan orang ingat Gusti Allah Ya. Ingat aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Terus kalau lagi ayah punya lambu kan, Ya. lambu, ya Allah, alhamdulillah padahal isi terus. Jadi itu ngerinya kan ketika kita di atas, kita ternyata bisnisnya nggak benar, nggak berkah, tapi dibikin kaya itu malah lebih ngeri daripada kita pas lagi susah ditegur. Jadi bersyukurlah yang Itu bersyukurlah karena ya ini kita penggugur dosa, kita lagi sakit, lagi susah, lagi apa Gitu, sholat mah tetep lu, parah lu nanya. ya enggak kan
gimana ya? Ya dia merasa terpukul banget ya. Karena kalau tes kali ini tersenggol. Langsung kena mental. Kesannya itu kan kalau taubat tuh kayak sebelumnya nggak pernah sholat. Sholat Bener. Iya kan kasusnya banyak nih Kang, gitu. Oh iya, kalau itu Jujur aja ya, jujur aja. berarti ya sholat dulu. Iya, Sholat dulu. obatnya lebih harus. Oh lebih dalam lah. Sholat juga kan. Oke. Dulu aja nggak sholat. Jadi mungkin itu dulu. Itu dulu. Ya kalau misalnya perlu sholat dulu ya. Ya ilmu itu kan selain dipelajarin diterapkan kan. Iya, nah. Udah itu. Karena ya kita muamalah apapun ya sampai sekarang kan kalau jual beli apapun di toko kita nggak menyediakan kredit sama sekali kan. Alhamdulillah. Jadi kita kalau penyedia kita bisa dapat kendaraan gratis sebenarnya kan. Iya sebenarnya. Dari promotor dari apa ini itu. Sebenarnya kalau ngomong duniawi itu sangat irit lah. Ngapain pakai gitu? Pakai ya itulah banyak brand-brand apa? Pasti sih. Leasing kan, leasing HP kan banyak lah gitu. Iya. Kalau kita mau pakai, wah kita sangat irit lah, obeknya dan segi ramai pasti. Nolak. Sekarang dari dulu tidak pernah. Wah. Dari dulu alhamdulillah nggak pernah. Dulu terus ada brand-brand itu kita udah cabutin. Jadi dulu kan biasa di neon box brand kan, brand itu lambat. Ya brand HP kan. Ya brand HP padahal di dalamnya kan ada leasing lagi kan dia. Ada promotor ada apa? Ya udah. Kita udah nggak pakai sama sekali. Kita ya istilahnya gini. Sekarang kalau orang punya duit 1 juta pasti nggak akan pikirin beli HP 10 juta. Tapi ketika lihat iklan cukup dengan 1 juta rupiah bawa pulang itu lebih ngeri. Nah, dosanya jariah itu nanti ketika kita dibeli di kita fasilitasi kredit dan bulan depan atau bulan berikutnya nggak bisa nyicil, dosanya di kita. Riba. Sama. Biasanya di Kita jual. jadi saksi kan. Dua-duanya. Soalnya sama. Bahkan kalau di kebaikan itu, kalau kita nunjukin kebaikan, ada dapat konsekuensi kebaikan juga tuh. Mandala Allah khairin wal komisajil fa'ilih itu. Jadi barang siapa nunjukin kebaikan, baginya pahala serupa. Nah kalau buruk tuh kayak gitu tuh. Makanya beliau mantap nih. Luar biasa. Islami banget Eh, belum. Masalahnya Utang juga datang, Bang. Hatam dia. Saya jangan dulu saja. Romansa diam dia. Romansa takut dia. Takut dia. Kayak gitu. Jadi Gitu dia lah ya. langsung sudah. Terus ingat lagi satu kejadian dulu kayak mau bikin dosa jariah. Jadi yang tadi kalau nggak ngutang hidungnya greget. Itu tak ceritain juga ke orang dulu tadi. Sebenarnya akhirnya dia ngadain tanah orang tuanya buat ngutang. Oke. Terus 2 tahun kemudian saya udah buka toko, nanya kan, kamu gimana? Wah sekarang keliling itu tanah apa sisa utang lah saat itu ada berapa? Karena ngerasa dulu dia kejebaknya karena saya, ya udah saya akhirnya tanggung jawab lah saat itu. Ya udah, kamu ada sisa utang berapa? Kita tutup, ambil sertifikat, kamu ikut kerja sama saya lah gitu. Jadi akhirnya dia transaksi sama masnya. Ya ini ya, beresin biar nggak kena bunga kan? Oh, bunga. Oke, buat kalian yang mau lunas utang, sekarang DM ya. DM aja langsung. DM aja bang, pinjol apa segala macam dah. Itu yang pinjol langsung DM segala. Pinjol 100.000 aman. DM aja DM. Dia nggak gitu deh. Nggak gitu. Mental, Bang. Apa ilmu itu cukup. Oke, terus akhirnya sampai ke konteks ke bisnis. Sekarang bisnisnya banyak banget cabang bisnis. Ya, ada beberapa. Ada beberapa tadi kan ada apa namanya? Pokoknya ada di gadget otomotif sama F&B, kue sama vlog. Nah itu gimana tuh journey-nya sampai semuanya tuh anti riba dong. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi itu kalau udah paham ini ya muamalahnya yang gimana, udah pahami sirkah aja udah. Ketika kita ngerasa bisa mampu untuk ini jadi operator atau jadi pengelola, ya udah betul ya kita tapi bisa harus ini ya ngukur diri kita sendiri. Kalau bisnis utamanya aja belum untuk pilot belum apa, kita masih detail telepon terus ya fokusin itu satu dulu lah. Kalau ngomong meng-autopilot kan itu startnya baru 2019 sebenarnya. Jadi gimana caranya pelan-pelan melepas admin, melepas jadi admin ke ini, finance ke sini, kirim ke sini. Dulu kan semua sendiri. Jadi ketika itu semua kita tes sehari nggak pegang HP aman nggak ya gitulah.
Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa touring lah gitu, bisa touring tanpa ditelepon. Nah, iya ya. Nah, tapi mau autopilot deh, tapi yakin dan percaya nggak itu autopilot ada? Enggak. Sebenarnya autopilot enggak autopilot banget. Auto amat. Ya kalau Kan ada monitoring. ya monitoring tetap ada. Kecuali investor ya. Investor itu ya investor aja. Tapi resiko terbesar di investor. Auto amblas. Kalau Ya, nggak di-manage dengan benar. Stigma yang salah kan dari dulu orang misalnya invest 100 juta kan taunya bisnis itu jalan dia dapat bagi hasil, kalau rugi kamu ngutang Iya, terus iya, ya, itu yang masalah. salah. Ya. Nah, terus ngomong-ngomong, ya, Nggak modal lukas. ngomong masalah sirka, biasanya mutu ini menawarkan diri atau mereka melihat potensi? Sekarang alhamdulillah ditawari. Artinya ada orang Dulu datang. kalau dulu pitching lah sebelum 2000. Jadi ya Pitching lah. buat yang mau mungkin ya bersihin Invest. atau minta ini, jadi tunjukin dulu diri kita hebat atau bisa, di mana pasti orang lain akan Ya. kasih dananya. Jadi jangan cuma minta-minta bikin Iya, iya. terus. Kayak siapa? Asal nggak ada. Kayak siapa? Mana lu? Gue tuh 3 kali. Sama orang. Di sini belum. Dan pitching ditolak banyak. Amin ya. Oh banyak. Jadi istilahnya butuh duit 100 juta aja dulu susah nih sampai iya dulu kan pakai kartu kredit gampang ya. 100 juta tinggal geser 2 kartu gitu. Setelah nyari yang halal tuh memang susah gitu. Tapi tenangnya beda ya. Iya, harus beda. Sekarang 1M bisa ya. Apa? Kalau nyari apa? Statusnya dia. Maksudnya apa tuh gila lo? Apanya? Siapa yang ya sekarang gini tinggal nulis story. Sekarang tuh butuhnya bukan untuk invest dan panjang ya, kadang-kadang bikin project ya, project kalau butuh modal tambah sekian, tambah sekian ini udah gitu. Jadi bagi Mungkin hasilnya bisa ada sorry aja ada duit 500 juta nganggur DM. Nah, Dan yang DM langsung norek om ya, itu yang kita ini berarti duitnya benar-benar nganggur. Kalau buat apa om sistemnya gimana ini itu kan? Nanti nggak nganggur itu aja. orang yang ada Baru lu sih orang yang borong sama story. Tapi ternyata respon banyak Makanya lagi gitu lu ngapain lu? Artinya orang kaya itu banyak sebenarnya. ya. Cuman pantaskah kita di titik kita memantaskan diri dulu. Gue gak suka malas gua. Ini dulu gue. Jujur dan orang jujur itu banyak orang jujur. Yang amanah belum tentu. Di atas amanah lagi integritas gitu. Jujur, aman, Bedanya apa tuh? Integritas adalah melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Gitu. Wow, mampu. Integritas kan kalau orang jujur kan ketika nggak ada yang lihat dia nyolok nggak ngomong masih jujur. Kayak karangan lu lah. Kalau ditanya, iya kan? Karangan lu ada yang ngolong Oh, pokoknya. Gua baru nanganin karyawan gua tuh ternyata ada korupsi. Kita pulang. dihantam sama lu ya. Iya, gua diem. Gua nonton videonya nggak ada. Enggak ada. Cuma diterus doang, terus gitu. Balas ya? Terus gua bilang diambil ngaku ternyata. Ya jujur ya, jujur aja jujur. Jujur, tapi gak jujur gua. Tapi itu masih jujur ketika ditanya. Kadang ngaku gitu ya. Masih jujur. Nggak amanah kan beda. Cuman kayak nggak mana. Iya nggak amanah. Nyelip duit 50.000 sampai berapa juta. Lu juga pernah ngalamin? Pun banyak gitu dah. Iya, di story. Di gadget. Ngomelin anak buahnya di story gitu. Iya. Lu apa enggak tadi? Gua enggak pernah. Tapi tutup aja, tutup mukanya untuk pelajaran. Story aja. Sampai gedor-gedor meja. Sama dia juga. Wow gitu. Oh iya, tapi naik Instagram. Dia mah lagi Instagram. Sok terapi kan buat yang yang masih Betul yang lain kan gua. Gua udah jadi perkara semua ini. oh gini gue. Oh itu gue gini. Oke sih ya. Lu tidak masalahnya tuh. Dia kalau bisa nih, dia mau boker aja di videoin kali. Bisa soalnya. Apapun itu bagus banget. Kalau gitu Langsung dikasih gitu ya. Tapi bener kan? Apapun itu story kan. Ya enggak cuma lah. Lu aja. Tapi keren ya. Orang dong. Namanya kan story ya, story cerita kan. Ya udah story ya yang cerita. Ngomong tentang
story cerita, ini kita mau cerita dikit kalau kita juga disupport sama Wih, sama BSM Rental yang luar biasa rata-rata. Buat kalian yang butuh kamera, lighting, LED dan apapun itu untuk kepentingan event, bikin tugas TA mungkin mahasiswa ya, langsung aja kontak BSM Rental. Top Markota oke. Dan pastinya juga tim dari TV yang support kita semua juga. Buat kalian yang ingin disupport buat dari segi sosial media manajemennya, video kontennya, kontak tim TV. Ya, lagi diskon tuh video konten ya, jadi silakan langsung hubungi kita ya. Ya kak, mana presiden kemarin deh? Ada laptopnya. BSM. Kalau besok. Oke, iya, siap bos. Tapi nextnya gimana mas? Apa next ke depan bisnis yang mau digarap lagi atau mengembangkan cabang-cabang yang ada atau bikin brand baru lagi? Kalau saya sih selalu ini ya, selalu ngalir. Jadi kayak bikin kue itu nemu di jalan, nemu partner yang tepat ya apa dari hobi kan motoran bareng sama kita bikin bisnis. Tujuannya apa? Dari bisnis ini kita bisa beli motor buat main motor. Jadi visi-misinya udah bukan kalau penghasilan utama udah punya semua kan. Makin kesini kan Manfaat hobi kolaborasi kolaborasi silaturahmi. Intinya kalau bikin usaha baru tuh percayalah kalau diniatkan untuk bantu orang yang kerja itu akan dijaga akan dipertemukan juga ya sama partner yang tepat ya. Niatnya itu dulu bukan nyari duit ya. Yang bikin usaha itu manfaat sama buat orang lain dulu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Setuju luar biasa nih. Keren. Ini bener aku Masya Allah. Lalu jalan. Tapi quote-nya tadi bagus ya. Kalau kita fokus pada uang, kalau gua nih versi gua nih ya, uang akan hilang. Fokus sama manfaat, uang akan mendekat. Gue jadi motivator sebenarnya ya. Ustadz motivator. Cocok ya. Kalau udah hutang Nanti tulis ya belakang tadi buat di story. Luar biasa. Oke, yang kelas berapa sih untuk bisnis sekarang ya? Akhirnya kan udah berjalan tanpa riba dan segala macam kan. Tantangannya pasti ada tuh. Gue yakin pasti lebih kompleks daripada. Tantangannya adalah ketika orang bagi bisnis tanpa riba adalah ditawarin utang ribawi yang limitnya besar dan bunganya kecil. godaan loh. Godaannya itu godaan tuh. Godaan. Gimana jalannya? Ya, itu buat itu. teman yang mau tobat. Balik ke prinsip tadi. Prinsip. Apakah kita mau yang kita udah bangun capek-capek ini kita akan kotorin dengan itu lagi? Mantap ini sih. Ini prinsipnya fundamental banget sih. Tonton. Bener nih keren. Daging ya? Daging ya? Full Najwa siap. Lagi maksudnya. Gue juga Ini kan dewa siap nih. Oh iya. Iya, sama dagingnya. Luar biasa. Kita bikin lebih daging dari Nabi siap. Lap. Oke. Ada nasi uduk minum? Udah jangan diikutin apa yang dilakukan sama Agung ya. Oke. Itu kan? Ayo.